Indonesia kembali diserang oleh virus baru bernama virus Hanta tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome atau HFRS. Kementerian Kesehatan RI telah menemukan 8 kasus HFRS yang sudah sembuh setelah dirawat di rumah sakit. 8 kasus ini ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, yakni Yogyakarta, Jawa Barat, NTT, dan Sulawesi Utara pada periode 15 hingga 21 Juni 2025. Melihat data tersebut, pemerintah mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai virus Hanta ini. Terlebih, pemerintah meminta alat rapid test segera disediakan dalam jumlah banyak di wilayah pedesaan, yakni puskesmas dan klinik daerah. Hal ini harus dilakukan karena virus Hanta dikatakan mampu menyerang fungsi ginjal hingga menyebabkan kematian. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Widiawati selaku juru bicara Kemenkes RI. Kita langsung sapa. Selamat siang Bu Widiawati. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang, salam sehat Mas. Selamat siang, salam sehat juga. Oke, kita langsung saja membahas virus Hanta yang sudah masuk terdeteksi di Indonesia. Ini sebetulnya virus apa lagi Bu Widya, dan apakah penularannya ini zoonosis dari hewan ke manusia atau bisa dari manusia ke manusia? Iya, jadi ini kan sebetulnya sudah 1 bulan yang lalu sebetulnya terjadi, ada di 8 provinsi yang terkena. Jadi waktu itu sudah ada beberapa juga yang menanyakan mana saja sih provinsinya. Kok 8, ada 4 provinsi. Jadi Jawa Barat, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, dan juga Sulawesi Utara. Nah, di sini sebetulnya kalau diinfokan ada 8 pasien yang terkena, tetapi sampai saat ini, sejauh ini, ke-8 pasien tersebut sudah sembuh total. Nah, jadi kita sudah, Kemenkes ini sudah melakukan pemantauan virus Hanta yang tadi terjadi di beberapa daerah. Pemantauan investigasi, menemukan kembali kasus tambahan, pengendalian faktor risiko, dan juga kemudian ada sistem kewaspadaan dini, respon SKDR di puskesmas dan rumah sakit. Sebenarnya juga ini tidak menular dari manusia ke manusia. Nah, di dalam situasi penyakit virus Hanta yang global ini, kan trennya terjadi di 2015 sampai 2025 di minggu ke-25 saat ini. Penambahannya itu sebenarnya tidak signifikan, tidak terlalu banyak. Tetapi semuanya sudah tersembuhkan. Nah, tidak ada penambahan kasus pada minggu ini. Hanya 8 konfirmasi tadi yang ada dan kemudian semua sudah sembuh. Faktor risikonya itu terjadi pada kontak dengan tikus yang terinfeksi. Jadi tidak dari manusia ke manusia, tetapi dari manusia yang bekerja, yang faktor risikonya bertemu dengan komunitas-komunitas hewan ini. Itu Mas yang saya bisa terangkan yang saat ini. Oke. Luar biasa. Jadi penularannya itu bisa disebabkan dari manusia yang berisiko pekerjaannya, yang melakukan kontak erat juga dengan hewan pengerat. Dalam hal ini adalah tikus ya Bu ya? Ya, tapi kalau manusia ke manusia belum ya Mas. Jadi Oke. hewan ke manusia itu karena kalau manusia ke manusia kita akan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kan. Tapi kalau dari hewan ke manusia dia akan terjadi di tempat kerja itu, misalnya petani gitu ya. Itu kan pasti kalau di sawah itu ada tuh yang namanya tikus warawiri, kemudian ada liurnya, ada kencingnya gitu. Nah, itu yang menular tuh dari hewannya ke manusia, tapi kalau dari manusia ke manusia tuh belum terjadi dan jangan juga terjadi gitu ya. Oke. Ini karakter dari virusnya seperti apa Bu? Dan bagaimana dengan tingkat keparahannya atau fatality rate-nya? Karena kalau tidak diantisipasi, ini virusnya bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia, Bu Widya. Iya, jadi saya cerita aja biar runtun ya, gitu ya. Jadi penyakit ini tadi kita ketahui bahwa penyakit ini ditularkan melalui satu kontak langsung dengan hewan penular yang terinfeksi hantavirusnya ini.
Dalam hal ini rodensia si tikus, dan kalau ada tikus kecil namanya celurut apa gitu yang kita sebut gitu ya, tikus kecil. Nah, kemudian Mhm. ada kontak dengan ekskresi dari rodensia atau tikus ini, dan si celurut ini seperti salivanya, air liurnya, kemudian kencingnya, urinnya, dan juga kotorannya atau fesesnya. Nah, kemudian yang ketiga ini penularan ke manusia juga dapat terjadi. Jadi bukan dari manusia ke manusia, tapi melalui debu atau partikel halus yang sudah terkontaminasi sama air liur. Hmm. Kemudian tadi ya urinnya, kencingnya, dan juga kotorannya atau fesesnya yang langsung kena ke kulit yang luka. Jadi ada kulit luka terbuka atau membran mukosa. Jadi misalnya pada mata, pada mulut, dan juga pada hidung. Nah, sampai saat ini, seperti tadi saya katakan, jangan sampai salah bahwa belum pernah dilaporkan adanya penularan penyakit virus Hanta ini dari orang ke orang. Hmm. Nah, dia nyerang siapa aja sih? Gitu kan, tadi pertanyaannya gimana sih bentuknya nyerang siapa aja? Apakah semua bisa terserang virus atau gimana? Nah, virus ini sebetulnya bisa juga menyerang siapa saja, dan semua virus ini bisa terinfeksi, namun infeksinya lebih tinggi pada orang-orang yang beraktivitas di lingkungan yang terkontaminasi kotoran, tadi saya katakan, kemudian terutama saat melakukan pembersihan, memasuki lokasi-lokasi tempat rodensia atau si celurut ini bersarang. Nah, yang perlu hati-hati adalah kita suka nggak sadar bahwa itu ada misalnya di loteng. Nah, kalau Mhm. loteng sudah lama banget nggak dibersihin atau nggak pernah dilihat, itu kan banyak ada debu, ada apa sarang apa segala macam, dan berkumpulnya bisa menjadi komunitas dari si tikus itu. Kemudian ruang bawah tanah, kemudian gudang, kemudian ada sawah, lingkungan sanitasinya buruk. Nah, kalau tidak pakai alat pelindung diri, misalnya yang sederhana aja deh, pakai sarung tangan, pakai masker, gitu itu kemungkinan terjadi akan bisa. Nah, terus juga yang bisa tertular adalah tenaga kesehatan yang memegang atau menangani spesimen si hewan itu, atau manusia juga yang diduga terinfeksi ontohantavirus ini. Prosedurnya itu tadi dia nggak pakai APD, kemudian juga fisiknya dia juga tidak terlalu lemah. Jadi kalau dikatakan bahwa seperti apa sih sebenarnya pada tempat-tempat tertentu kita bisa oh ada nih virus ini ada, walaupun kita juga nggak tahu bahwa di tempat lain ada. Tapi tadi saya katakan seperti loteng, seperti gorong-gorong, seperti tempat yang kotor. Mhm. Bu Widiawati? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Widiawati. Kalau tadi yang sudah dipaparkan oleh beliau, beliau mengungkapkan bahwa penularan virus Hanta ini terjadi karena zoonosis ya, dari hewan, yaitu hewan pengerat ke manusia. Dan ada beberapa karakter atau kategori orang-orang yang berisiko terpapar erat oleh virus Hanta ini, seperti petani yang mungkin di pertaniannya mereka melakukan aktivitas tertentu yang sering juga berjumpa atau melakukan kontak erat dengan tikus. Kemudian ada petugas bangunan atau kuli bangunan yang setiap hari mungkin melakukan pekerjaannya di bangunan, dan mungkin di situ ada banyak ditemukan sarang tikus yang kemungkinan juga ada urin, kemudian ada kotoran dan air liur tikus yang menjadi salah satu penyebab menularnya virus Hanta. Baik, kita akan lanjutkan diskusi hangat ini, namun usai jeda pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Widiawati selaku juru bicara dari Kemenkes RI. Ibu Widya, kita lanjutkan diskusi hangat kita. Jadi ketika orang sudah terinfeksi, ini biasanya gejala awalnya apa saja Bu, agar kita bisa lebih aware dan sigap untuk melakukan penanganan lebih dini?
Iya, jadi gejala-gejalanya tuh biasanya sakit kepala intens. Ini saya masih bisa nyambung ya suaranya ya. Masih, silakan Sakit Ibu. kepala intens, kemudian kemudian nyeri punggung pada punggung dan perut, kemudian demam menggigil, lalu mual, kemudian penglihatannya kabur, serta gejala lainnya seperti wajah kemerahan, peradangan, mata rabang. Itu yang terjadi. Nah, setelah gejala awal, bisa ada yang mengalami berupa misalnya tekanan darahnya jadi rendah. Kemudian shock akut, pecah pembuluh darah bisa, dan gangguan ginjal akut. Tapi sampai saat ini sejauh ini belum ditemukan hal itu. Nah, Hmm, sebetulnya ada jenis jadi HFRS sama HPS yang modelnya yang HFRS. Nah, HPS sendiri gejala awalnya itu sama, ada kelelahan, kemudian demam, nyeri otot terutama di paha, panggul dan juga bahu. Nah, 4 sampai 10 hari kemudian setelah gejala awal itu dapat mengalami batuk, sesak napas yang tadi Mas katakan bisa juga menyerang paru gitu ya, karena paru-parunya memang terisi oleh cairan. Kemudian, nah ini yang tidak diharapkan dan jangan sampai saat ini juga tidak ada, belum ada berita, mudah-mudahan tidak, dapat mengakibatkan tidak berfungsinya otot jantung dan juga penurunan jumlah aliran darah. hmm. Itu yang dua gejala yang ada di dalam kasus-kasus ini. Nah, tadi saya katakan bahwa ada HFRS, ada HPS. Jadi gejala yang dialami seorang itu tergantung sama dua jenis penyakit virus hantanya sendiri. Tadi ada hemorrhagic fever with renal syndrome, itu HFRS, itu ada demam sakit kepala yang pertama. Yang kedua adalah hantavirus pulmonary syndrome. Nah, sampai saat ini yang ada 8 korban yang kena virus hanta ini adalah HFRS. Tapi semua alhamdulillah udah sembuh. Pengobatannya belum ada pengobatan yang spesifik, tetapi untuk penyakit virus hanta pengobatannya masih berupa simptomatis dan juga suportif. Begitu, Mas? Oke. Kemudian saat kita ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit atau ke puskesmas, bagaimana cara agar kita bisa menemukan formula untuk mendiagnosa bahwa kita ini sudah terjangkit atau belum? Karena mungkin hampir-hampir mirip gejalanya dengan penyakit-penyakit lainnya, Bu Widya. Dan apa pertolongan yang harus diberikan kepada orang tersebut yang mengidap infeksi agar kita bisa lebih aware dan bisa mengantisipasi dampak buruk ketika sudah terinfeksi? Ya, biasanya kan kalau orang kena tuh ada masa inkubasi ya, ada masa Mhm. inkubasinya. Dia tuh nggak ketahuan, tapi kita ketahuannya setelah 1 sampai 8 minggu setelah terpapar. Nah, umumnya kalau HFRS 1 sampai 2 minggu itu setelah terpapar ada beberapa gejala yang tadi yang saya katakan. Nah, itu bisa ditangani dan alhamdulillah tidak terlalu berat sejauh ini karena memang mungkin kondisi fisiknya pada saat itu tidak terlalu turun sehingga tidak mengalami penurunan dari kondisi fisik sehingga menjadi yang lebih parah. Dan juga penanganan kan tadi belum ada obat yang spesifik tapi simptomatif saja tetap dan itu sudah bisa tersembuhkan. Sampai sejauh ini di beberapa negara juga tidak ada, alhamdulillah belum ada dan mungkin tidak ada dan sudah tertangani dengan baik. Kita kembali sebetulnya supaya tidak menjadikan virus hanta ini adalah sesuatu yang menakutkan atau apa yang harus dilakukan. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara pencegahannya ya. Jadi kan tadi saya sudah cerita bahwa kalau tempat yang kotor itu dia Hmm. akan komunitas si tikus ini akan gembira sekali berkumpul, kemudian ngobrol, kemudian nyerang kita misalnya gitu. Nah, jadi nomor satu adalah hindari kontak sama si rodensia ini dan sekretnya. Kemudian juga yang paling penting menjaga kebersihan rumah tempat kita tinggal yang udah lama nggak pernah kita pegang, nggak pernah kita buka, itu harus dibersihkan. Caranya kita bersihkan dan kemudian kita sendiri pakai APD, pakai masker, pakai sarung tangan. Hindari sebanyak mungkin sebisa mungkin tidak menyentuh si rodensia ini, baik hidup ataupun mati. Dan apabila kalau sudah kontak sama rodensia dan sekretnya ini nggak bisa dihindari sama sekali, nah gunakanlah, jangan lupa gunakan sarung tangan sama disinfektan. Simpan makanan sama minuman di tempat tertutup dan terlindung, kemudian juga melakukan pengelolaan sampah secara besar. Kan ada kadang-kadang sampah udah sampai seminggu nggak dibuang, apalagi kalau
di daerah-daerah situ misalnya banyak warung, biasanya kalau banyak warung tuh banyak tikus ya, tapi mudah-mudahan si pengelola warungnya ini akan selalu menjaga kebersihan sehingga itu nggak akan terjadi. Contohnya seperti itu, tapi tidak hanya warung, di tempat-tempat lain pun bisa terjadi seperti itu kalau tidak dijaga pengelolaan kebersihannya. Nah, kalau kita juga misalnya kan saat ini liburan ya, liburan sekolah. Mungkin ada orang yang senangnya camping gitu ya, terus kemudian buka tenda. Kemudian kita nggak tahu bahwa ternyata di sekeliling itu banyak tuh si rodensianya kumpul. Nah, itu coba dihindari, dilihat dulu sekelilingnya area-area ini. Dan setelah itu yang paling penting adalah kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara benar. Jadi cuci tangan, kemudian kalau kita terkena batuk, kita kan nggak tahu batuknya apakah demamnya apakah dari rodensia atau dari yang lain. Nah, kita tahu etika batuk seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sambungkan dengan cerita si rodensia tadi, gejala, kemudian apa yang harus dilakukan. Kembali lagi pencegahan kebersihan itu sangat penting, Mas. Oke, pencegahan itu memang lebih baik daripada pengobatan ya, dengan cara PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kita hindari kontak erat dengan hewan-hewan pengerat seperti tikus ya. Dan ketika kita terpaksa atau ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berisiko kontak erat dengan hewan pengerat seperti tikus, kita harus menggunakan APD agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penularan virus. Terima kasih Ibu Widya telah bergabung bersama kami, berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Ibu Widya. Waalaikumsalam, terima kasih, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berkunjung ke Semesta Galeri untuk menikmati pameran seni di tengah suasana hijau nan sejuk. Tetap di Halo Indonesia.